Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mempertemukan kita di masjid yang mubarak insyaallah, di majlis dari majlis ilmu. Yang namanya majlis ilmu adalah majlis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam sebuah hadis yang panjang, mulai dari seseorang yang melangkahkan kakinya untuk ke majlis ilmu sampai dia menjadi seorang yang alim. Telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang panjang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna' wa inna talibal ilmi la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard hatta al-hitanu fil bahr. Dalam riwayat lain wa hatta an-namlatu fi juhriha. Wa innal anbiya wa innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a
lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilma faman akhadhahu akhadha bihazzin wafirin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memberikan keutamaan bagi ilmu itu sendiri dan bagi orang yang menuntut ilmu sampai dia menjadi ahli ilmu. Di awalnya Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, yang mana dia berjalan dalam rangka menempuh atau mengambil sebuah ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Kemudian Nabi melanjutkan, wa majtama'a qaumun, dan tidaklah sebuah kaum itu berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fi ma bainahum, dan saling mempelajari kitab Allah di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyathumur rahmah, diliputi oleh rahmat Allah, wa haffathumul malaikah, dan dinaungi malaikat-malaikat Allah, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah sebut namanya, Allah sebut-sebut nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di atas arsy-Nya, di hadapan para malaikatnya. Kemudian Nabi melanjutkan, wa inna, dan sesungguhnya malaikat la tadau ajnihataha, mengepakkan sayapnya, menaungi para talibul ilmi, ridhan bima yasna', karena mereka ridha terhadap apa yang sedang diperbuat oleh para talibul ilmi. Apa yang diridhai malaikat, maka itu bermakna ibadah, bermakna ibadah. Wa inna fadlal alim, wa innal malaik, wa inna talibal ilmi, sesungguhnya para penuntut ilmu itu la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard, akan dimintakan ampun oleh siapa saja yang berada di langit maupun di bumi, hatta al-hitanu fil ma, sampai ikan paus yang berada di dalam air, wa hatta an-namlatu fi juhriha, dan sampai semut yang berada di lubangnya. Di sini kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili membawakan, berkata para ulama al-muhaqqiqun, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran bahwasanya hewan laut yang paling besar adalah ikan paus, dan hewan darat yang paling kecil adalah semut. Di sini disimpulkan oleh ulama bahwasanya seluruh hewan laut maupun hewan darat, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, itu memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menceritakan dan selalu mengingat pesan dari guru-guru beliau. Dia mengatakan, wahai Sulaiman, guru-gurunya ini mengatakan kepada beliau, janganlah engkau lebih rendah derajatnya daripada hewan. Maka berkata Syekh Sulaiman, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana saya bisa rendah derajatnya daripada hewan-hewan yang ada? Maka gurunya menjawab, engkau tahu bahwasanya hewan yang ada itu memintakan ampun buat para talabatul ilm, penuntut ilmu.
maka janganlah engkau menjadi orang yang justru mencela para ulama. Di mana pada zaman ini kita dapati banyak sekali orang yang baru belajar justru mencela para asatiz, mencela para ulama, menghajar, mentahzir mereka semua, padahal dia adalah orang yang baru belajar ilmu agama. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa inna fadlal alim, ketika seseorang itu sudah menjadi alim, alal abid kafadli al-qamari lailatal badri ala sairi al-kawakib. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan orang yang ahli ibadah itu seperti perbedaan antara malam bulan purnama, seperti bulan di malam bulan purnama di atas bintang-bintang, daripada bintang-bintang yang ada, di mana bintang yang sekian banyak jumlahnya itu cahayanya hanya buat dirinya saja, tetapi bulan yang hanya berjumlah satu itu cahayanya bisa bermanfaat bagi penduduk bumi. Ini menunjukkan kenapa bahwasanya orang alim itu lebih mulia daripada orang yang ahli ibadah, karena orang yang ahli ibadah itu manfaatnya hanya bagi dirinya saja, sementara orang yang alim itu manfaatnya bagi dia juga bagi masyarakat yang ada di bawahnya. Wa innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, dan ketahuilah sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi harta. Wa innama warrasul ilma, tapi yang mereka warisi adalah ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihazzin wafirin, barang siapa yang mengambilnya maka dia telah mengambil bagian yang banyak dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu adalah sebagai mukaddimah pengingat kembali, semoga semangat kita bisa kembali ada di dalam menuntut ilmu. Pada 2 tahun yang lalu saya juga sempat kemari dan membahas matan Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran. Namun sekarang kita insyaallah akan lebih fokus pada praktek ya, karena teori saja tanpa praktek itu kurang. Karena praktek ini adalah inti dari pembelajaran Al-Quran, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama. Memang sebenarnya kaedah-kaedah ini tidak ada di zaman turunnya Al-Quran, karena memang Al-Quran itu turun sejalan dengan dialek bangsa Arab ketika itu. Seperti nahwu, ilmu nahwu dalam bahasa Arab itu dulunya tidak ada, karena memang bangsa Arab dulu adalah orang-orang yang fusaha, bulagha, orang-orang yang fasih dalam berbicara, serta orang yang pandai di dalam merangkai bahasa, sehingga di antara mereka mengatakan falastu binahwiyin yaluqu lisanahu walakinni aqulu fa'uribu. Ya, beliau adalah bukan ahli nahwu yang harus bersusah payah, tetapi beliau ketika orang-orang Arab itu mengatakan sebuah perkataan, maka itu sudah sejalan dengan kaedah-kaedah nahwu yang ada. Karena ikhwati fillah, di sini kita akan membahas masalah kesalahan al-akhta, kesalahan di dalam membaca Al-Quran dan Al-Fatihah. Tadi sudah dijelaskan kenapa Al-Fatihah ini dikhususkan, padahal Al-Fatihah juga termasuk bagian dari Al-Quran. Ya, ini banyak ya, ini dalam bahasa Arab, dalam ilmu agama, dalam kaidah fikih itu ada maknanya. At-takhsis ba'dal 'am
yufidut tanbih. Pengkhususan setelah sesuatu yang umum itu punya makna agar kita lebih perhatian di dalamnya. Bahwasanya yang dikhususkan itu adalah sesuatu yang penting atau banyak terjadi. Di sini saya berikan contoh di antaranya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang ma'ruf, hadis arba'in nomor pertama, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang dia berhijrah karena ingin mencari dunia atau karena ingin menikahi seorang wanita, padahal menikahi seorang wanita itu juga merupakan bagian dari dunia, kenikmatan dunia. Maka kenapa dikhususkan ini? Karena rata-rata orang pergi jauh itu dalam rangka mencari jodoh. Ini permisalan. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, masih dalam masalah nikah, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu illam taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ini buat para wali, apabila telah datang kepada kalian seseorang lelaki yang engkau ridha, merasa puas dengan agamanya, wa khuluquhu, kita tahu bahwasanya akhlak adalah bagian dari agama. Namun kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan daripada yang lainnya? Karena akhlak adalah hal yang penting di dalam masalah agama. Contoh terakhir adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Kaki seseorang di hari kiamat itu tidak akan beranjak atau bergeser sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Nabi SAW mengatakan an umurihi fima afnahu, tentang umurnya untuk apa dia habiskan, dengan apa dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, dan tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan. Kita tahu bahwasanya masa muda adalah bagian dari umur kita. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan karena dia adalah bagian yang terpenting dalam atau fase kehidupan manusia. Begitu pula dengan judul ini, kenapa Al-Fatihah dikhususkan? Tentunya kita tahu karena menurut pendapat yang rajih bahwasanya Al-Fatihah adalah rukun di dalam salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka batallah salatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam salatnya. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan fahiya khidaj, maka salatnya itu cacat. Fahiya khidaj, Nabi mengulanginya sebanyak 2 kali. Karenanya para ulama di sini mengatakan bahwasanya siapa yang salat di belakang, menjadi makmum di belakang imam yang bacaan Al-Fatihahnya itu tidak benar, terutama di saat Ramadan ini ya, di saat salat tarawih, di mana orang salat 23 rakaat kemudian membaca Al-Fatihah dengan begitu cepatnya sehingga tidak bisa terdengar huruf per huruf itu dengan baik, maka batal salat orang tersebut. Dan yang menjadi makmum pun juga batal. Dia diharuskan untuk pergi mencari tempat yang lain.
Sehingga dahulu para ulama mengatakan, jika engkau mampu untuk mencari anak kecil yang belum pernah menghafal Al-Fatihah, maka berlomba-lombalah untuk menjadi orang yang pertama kali mengajarkan Al-Fatihah kepadanya. Karena sesungguhnya surat tersebut akan dia baca setiap kali di dalam sholatnya dan di setiap rakaat di dalam sholatnya. Nah, kita tahu bahwasanya pahala orang yang mengajarkan itu seperti pahala orang yang mengamalkan amalan tersebut. Karena ikhwati fillah, memperbaiki Al-Fatihah adalah hal yang penting. Dahulu Syekh Abdul Karim Al-Jazairi itu mempelajarinya selama 3 bulan. Beliau belajar Al-Fatihah selama 3 bulan. Itu belajar dari jam 1 malam sampai jam subuh. Selama 3 bulan baru bisa lolos mempelajari Al-Fatihah. Namun karena yang hadir tentunya sudah lisannya sudah agak berat diluruskan, maka kita tidak terlalu dalam, karena apa yang menjadi cukup bagi dia di dalam sholatnya maka kita cukupkan sampai di situ insyaallah taala. Dan perlu diketahui ujung-ujungnya kenapa seseorang itu bisa salah, karena dia belum menguasai materi atau teorinya. Meskipun terkadang ada seseorang yang mampu membaca dengan benar sementara dia tidak paham teorinya. Ini ada dan ini banyak. Dan ada juga di antara mereka yang salah karena memang tidak mengetahui teorinya. Oleh karena itu dibuatlah teori ilmu tajwid agar dengannya kita bisa lurus di dalam membaca Al-Quranul Karim. Sebenarnya ini bukunya tebal ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terdiri dari 2 jilid. Yang satu jilidnya itu berjumlah 312 halaman. Yang kita kupas dalam waktu 1 hari ya, cuma paling ketemunya 4 jam atau 5 jam. Buku ini menjelaskan tentang kesalahan seseorang di dalam membaca Al-Quran dan juga di dalam membaca Al-Fatihah. Sebenarnya kesalahan di dalam membaca Al-Fatihah atau di dalam membaca Al-Quran itu kembali kepada kaidah tajwid, yaitu kesalahan di dalam Al-Quran itu ada 2, yaitu salah besar dan salah ringan. Dan jika saudara-saudara pernah melihat sebuah buku atau artikel yang judulnya mungkin 150 kesalahan dalam membaca Al-Fatihah, kok bisa sampai 100 atau bahkan ada buku 200 kesalahan dalam membaca surat Al-Fatihah, maka itu pada dasarnya dia memasukkan di dalam buku itu kesalahan-kesalahan fatal yang sebenarnya seseorang tidak salah. Misalnya kesalahan pertama nanti alhamdu dibaca alhamda. Nah, ini dimasukkan, jadi banyak kalau seperti ini. Alhamdu dibaca alhamda. Lillahi harusnya panjang dibaca pendek lillahi. Rabbi dibaca rabbu. Nah, ini sudah pasti kita semua tahu, tidak harus ada daurah. Maka kalau kita bahas yang seperti ini bisa panjang. Itu ada sebuah buku yang membahas seperti ini. Maka yang kita bahas adalah kesalahan yang sifatnya itu tidak diketahui banyak orang.
Mudah-mudahan kita bisa mengikuti pelajaran ini dengan seksama, dengan baik, mencatat faedah yang penting untuk dicatat, karena ilmu itu butuh dicatat. Qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan buruan. Nabi SAW dalam sebuah hadisnya memerintahkan kita untuk mencatat sebuah ilmu atau faedah yang kita dapat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama yang akan kita bahas adalah keutamaan memperindah suara di saat membaca Al-Quran. Jadi memperbagus atau memperindah bacaan Al-Quranul Karim adalah hal yang disyariatkan di dalam Islam. Kenapa demikian? Karena dengan tujuan untuk membedakan Al-Quran dengan kalamun nas, dengan ucapan manusia berupa syair atau khutbah atau yang lainnya. Jadi tidak baik seseorang membaca Al-Quran sebagaimana dia membaca syair atau sedang berkhutbah. Seperti contohnya ketika dia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Bacaan seperti ini tidak baik di dalam Al-Quran. Namun kita diperintahkan untuk membaca dengan lagu. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ma'ruf di telinga kita, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memperindah bacaan Al-Qur'an. Juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara kalian. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara kalian. Fa inna sautal hasana, karena sesungguhnya suara yang bagus dan indah, yazidul Qur'ana husnan, itu akan memperindah Al-Quran. Suara yang indah itu akan memperindah Al-Quran. Sehingga Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, Imam Nawawi, ajma'al ulama'u radhiyallahu anhum minas salafi wal khalafi minas sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum min ulama'il amsar a'immatil muslimin ala istihbabi tahsinis sawti bil Qur'an
wa aqwaluhum wa af'aluhum mashhuratun nihayat asy-syuhrah fanahnu mustaghnuna an naqli syai'in min afradiha wa dalailu hadha min hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mustafidah indal 'ammati wal khassah. Bahwasanya para ulama telah bersepakat ijma', baik ulama-ulama salaf terdahulu maupun ulama-ulama khalaf yang ada pada zaman ini terbelakang, minas sahabati wat tabi'in, dari para sahabat dan para tabi'in, wa man ba'dahum, dan orang-orang yang ada setelah mereka dari ulama-ulama di berbagai negeri dan imam-imam kaum muslimin. Mereka semua sepakat akan disukainya, disunnahkannya memperbagus membaca Al-Quran, dan perkataan-perkataan mereka serta perbuatan-perbuatan mereka itu sudah kita kenal dan sudah sangat dikenal. Maka kita cukup membawakan satu perkataan dari mereka atau dalil-dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini juga sudah banyak sekali. Akan tapi ikhwati fillah, di zaman yang penuh dengan fitnah, munculnya berbagai orang-orang yang berusaha memalingkan seseorang dari Islam, maka mereka menyalahgunakan hadis ini sehingga ada yang disebut dengan al-maqamat as-sautiyah al-Qur'aniyah. Ada ilmu maqamat, ada ilmu maqamat, ilmu lagu, yaitu lagu yang seperti ini kemudian naik suaranya, yang mana ini adalah termasuk hal-hal yang baru yang tidak dibenarkan di dalam Islam ketika seorang membaca Al-Quran. Ini aslinya adalah lagu, musik, tapi mereka menyamarkan penamaannya dengan al-maqamat. Kemudian disandarkan al-maqamat, bukan al-maqamat musikiyah, tapi al-maqamat as-sautiyah, yaitu mereka yang membaca dengan bacaan yang panjang yang dikenal dengan ilmu lagu, maqam bayati, nahawan dan lain sebagainya, sika dan yang lainnya. Maka ilmu ini adalah ilmu yang baru, ilmu yang seseorang ketika harus mempraktekannya dia harus takalluf, membebani dirinya. Berbeda seseorang yang membaca Al-Quran tanpa ada niatan untuk mempraktekkan ilmu maqamat, bahkan dia tidak mengenal ilmu maqamat. Ketika seorang ada yang membaca dengan nada yang ternyata nada itu senada, sejalan dengan maqam ini atau maqam ini, maka ini tidak masalah. Tapi orang yang memaksakan dirinya untuk belajar ilmu maqamat, maka ini tidak dibenarkan di dalam Islam, dan ini ditentang oleh ulama al-qurra, yang ulama-ulama qiraah di dalam masalah tajwid. Karena sesungguhnya Al-Quran dalam masalah lagu ini bertujuan untuk tadabbur Al-Quran. Jadi lagu ini sebagai pembantu, musa'id, untuk kita mentadabburi Al-Quran, dan bukan sebaliknya, bukan Al-Quran sebagai pembantu untuk kita memamerkan lagu kita. Apalagi di zaman ini apa yang dikenal dengan jin jamaah Islam Nusantara, yang dimulai dengan membaca Al-Quran dengan lagam Jawa, maka ini sangatlah tidak pantas bagi seseorang di dalam membaca Al-Quran. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Makna tartil di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, berkata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwid itu adalah mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengenal tanda waqaf, tanda berhenti di dalam Al-Quran. Ikhwan fillah, berarti di sini ada perintah untuk kita mentajwidkan, memperbagus bacaan kita dan mengenal tanda waqaf. Mengenal tanda waqaf adalah bagian terpenting dalam tadabbur Al-Quran. Mengenal tanda waqaf adalah bagian terpenting di dalam tadabbur Al-Quran. Dan kesalahan yang paling syani', paling fatal, paling buruk, paling jelek di dalam membaca Al-Quran adalah berhenti bukan pada tempatnya. Andai saja ada orang yang membaca tabbat yada abi, berhenti di situ. Celakalah kedua tangan bapakku. Harusnya Abu Lahab, tapi dia berhenti di kata abi. Apa yang tidak buruk di sini? Maknanya rusak. Rusak sekali. Sehingga para ulama sangat perhatian. Ulamaul Hazzaq bertahun-tahun mempelajari ilmu waqaf wal ibtida'. Ini kitab yang dikarang dalam masalah ini adalah masalah yang panjang. Dan ini kesalahan yang susah bagi saya untuk menjelaskannya nanti. Karena ini hanya bisa dipelajari oleh nahwiyun, kata mereka. Oleh orang yang ahli di bidang nahwu. Mufassir, ahli di bidang tafsir. Masalah waqaf wal ibtida'. Nanti akan ada banyak sekali kesalahan-kesalahan, contoh-contoh yang sangat fatal dalam masalah ini. Misalnya ada orang membaca, dia ingin membaca ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta riba. Tapi dia baca ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian makan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Tapi dia berhenti ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu. Allah melarang makan, mustahil. Berhenti di mana berhenti seharusnya? La ta'kulur riba. Berhenti di sini. Banyak contohnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Janganlah kalian mendekati salat. Hada khata' syani'. Karenanya ini kesalahan yang fatal. Bahkan Nabi SAW ketika mendengar seorang khatib mengatakan man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Wa man ya'sihima, dan barang siapa yang mendurhakai keduanya, maka Nabi SAW mengatakan stop, bi'sal khatibu anta,
seburuk-buruk khatib adalah engkau. Karena dalam masalah ini adalah masalah yang perlu kita perhatikan, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi makna tartil itu bukan hanya dalam bacaan, tapi harus tadabbur. Kita fahami dari perkataan Ali bin Abi Thalib, ma'rifatul wuquf, mengenal tanda wakaf, itu berarti mengharuskan kita untuk tadabbur wa tama'un, harus memperhatikan apa yang kita baca. Sehingga makna tartil adalah an naqra'ahu kama unzil bi ikhraji harfin min makhrajihi ma'astifai harakatihi al-mu'tabarah ala tamahhulin fa innahu yakunu 'aunan ala fahmil Qur'an wa tadabburi ma'anihi wa lataifi khitabihi wal qiyam bi ahkamihi. Makna tartil dalam firman Allah warattilil Qur'ana tartila adalah an naqra'ahu, kita membaca Al-Qur'an kama unzil, sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan, bi ikhraji kulli harfin min makhrajihi, yaitu dengan mengeluarkan setiap huruf itu dari makhrajnya, ma'astifai harakatihi, serta memberikan setiap huruf itu harokatnya yang tepat, harokat yang tepat. Al-mu'tabarah ala tamahul, yaitu membacanya dengan tamahul, dengan santai, pelan-pelan. Fa innahu yakun, karena yang demikian itu akan menjadi aunan, pembantu, ala fahmil Qur'an, untuk memahami Al-Qur'an, wa tadabburi ma'anihi, dan mentadabburi maknanya, wa lataifi khitabihi, dan hikmah-hikmah yang ada di dalamnya, wal qiyam bi ahkamihi, dan mengamalkan hukum-hukumnya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada bab berikutnya, yaitu kesalahan di dalam membaca Al-Qur'an. Kita masuk bab inti, kesalahan di dalam membaca Al-Qur'an. Kesalahan di dalam membaca Al-Qur'an terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan lahnul jali. Lahnul jali itu salah yang jelas, secara bahasa salah yang jelas. Lahnul jali, salah yang jelas. Kesalahan yang kedua adalah lahnul khafi, salah yang samar, bukan tidak jelas tapi samar. Lahnul khafi, salah yang samar. Kita akan bahas dari yang pertama, lahnul jali. Salah yang jali adalah kesalahan
kesalahan yang terjadi di dalam lafaz atau kalimat kesalahan yang terjadi di dalam lafaz atau kalimat itu sendiri sehingga merusak bacaan Al-Quran. Dan kaedah bahasa Arab baik itu kesalahan yang merubah makna atau tidak sampai merubah makna, baik itu kesalahan yang bisa merubah makna atau tidak sampai merubah makna. Dinamakan dengan kesalahan jali, lahnul jali, karena kesalahan ini nampak jelas bagi setiap orang. Nampak jelas bagi setiap orang, baik para qurra atau orang-orang selain mereka. Kesalahan jali ada pada dua tempat. Pada huruf dan pada harokat. Pada huruf dan pada harokat. Pada huruf seperti merubah huruf dengan huruf yang lain, merubah huruf dengan huruf yang lain, atau menghilangkan huruf, atau menambah huruf. Dan kalau kita lihat yang namanya merubah huruf dengan huruf yang lain, atau membuang huruf, atau menghilangkan huruf, itu insya Allah tidak mungkin terjadi bagi orang yang hafal Al-Quran, kalau dia hafalnya bagus. Nah, kesalahan ini terjadi bagi orang yang mungkin membaca Al-Quran atau dia hafal. Misalnya dia baca walakum tapi seharusnya falakum, karena hafalannya buyar. Nah, ini lahan jali. Atau bisa jadi karena dia tidak menguasai makhraj. Harusnya alhamdu pakai ha, dibaca alhamdu pakai ha. Ini bisa jadi. Ini seorang jelas bagi kita, oh ini salah. Yang kedua, pada harokat seperti merubah harokat dengan harokat yang lain. Ya, tadi sebagaimana tadi alhamdu dibaca alhamda. Ini kalau ada orang baca seperti ini, jelas spontan kita semua tahu bahwasanya dia bacaannya ini salah. Dan ini hukumnya haram menurut kesepakatan para ulama. Nah, ini biasanya kesalahan ini
mungkin karena lahjah, dialek yang berbeda-beda di setiap tempat, ini merupakan pengaruh yang besar dalam masalah ini. Dalam masalah ini juga memiliki pengaruh yang besar. Di antara sebab kesalahan lahnul jali adalah karena makhrajnya itu sama. Makhrajnya sama, tapi yang beda sifatnya. Karena sama-sama tempat keluarnya. Ini rata-rata kesalahan ini terjadi di sini. Seperti di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang bunyinya pakai sin, yushabun. Tapi ada ayat juga bunyinya yushabun pakai shad, yushabun. Ini sama tempat keluarnya, sama-sama makhrajnya itu sama. Di dalam Al-Qur'an juga ada ayat al-qanitin, qanitin pakai ta. Orang-orang yang tunduk, qunut. Di dalam Al-Qur'an juga ada ayat al-qanitin, nitin pakai ta, itu orang-orang yang berputus asa. Ini banyak di Al-Qur'an. Banyak di Al-Qur'an. Insyaallah akan kita coba praktekkan satu persatu, kalau tidak sekarang ya di sore hari. Yang kedua sebabnya adalah taqarubul makhraj. Makhrajnya itu berdekatan. Makhrajnya berdekatan. Ini merupakan sebab yang kedua. Seperti ha dengan ha, ha dengan ha. Nah, ini kan ujung-ujungnya kita harus mengenal makhraj. Kalau ha itu dari tengah tenggorokan, kalau ha itu dari pangkal tenggorokan. Atau seperti ghain dengan kha ketika disukun, antara yakhsha dengan yaghsha. Kalau ghain dengan kha ini sama-sama di ujung tenggorokan, akan sama. Cuman dia lebih ke atas sedikit, ini lebih turun sedikit. Seperti ghain dengan qaf. Ghain dengan qaf. Kalau ghain ini dari ujung tenggorokan, ghain. Kalau qaf itu dari lidah yang paling belakang, dekat dengan anak tekak. Sementara ghain ini sudah pas di ujung, pas sekali bertemu dengan lidah paling belakang. Ini kadang salah. Contohnya ketika seorang membaca doa ketetapan hidayah dalam surah Al-Imran, Rabbana la tuzigh qulubana, tuzigh ini sudah masuk qaf, tuzigh. Harusnya dia ghain, la tuzigh qulubana. Namun kebanyakan dari kita Rabbana la tuzigh qulubana, tuzigh. Ini bukan ghain. Ghain itu sifatnya mengalir. La tuzigh qulubana, tuzigh. Bukan tuzigh qulubana. Ini diantara kesalahannya. Kemudian diantara yang ketiga, hilang sifatnya. Sifat huruf itu hilang. Sifat
huruf itu hilang. Seperti so yang harusnya tebal tapi dibaca tipis. Qaf yang harusnya tebal dibaca tipis. Ihdinas siratal mustaqim. Kim. Ini tipis, harusnya tebal. Mustaqim. Seperti tadi qanitin dengan qanitin. Ikhwati fillah, dalam masalah ini ada sebuah perkataan yang indah dari Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Beliau adalah pengarang matan Ibnul Jazari, matan Al-Jazariyah. Beliau mengatakan terkadang seseorang itu ketika mengucapkan huruf satu persatu itu bisa fasih, bisa benar. Dia ngomong so, na, ba, ta, ja, kho. Namun ketika huruf itu sudah digandeng dengan huruf-huruf yang lain, ini baru dia terjadi kesalahan. Tadinya dia bisa mengucapkan huruf itu dengan na. Tapi ketika digandeng dengan sod, dia rubah jadi na. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Na ke bawah sod, ke bawah hurufnya sod. Nah, ini banyak. Beliau mengatakan فَإِذَا أَحْكَمَ الْقَارِئ النُّطْقَ بِكُلِّ حَرْفٍ عَلَى حِدَتِهِ. Ini perkataan yang bagus sekali. Apabila seorang qari membaca Al-Quran, itu sudah mantap mengucapkan setiap huruf. Jika dia berdiri sendiri, huruf itu berdiri sendiri, yaitu A, ba, ta, bi, ti, si, si, dia sudah mantap. Falyu'mil itu a'mala, maka hendaklah dia mempekerjakan nafsahu, dirinya dibuat kerja, maksudnya latihan, biihkamin halatat tarkib, untuk berusaha memantapkan huruf-huruf itu di saat bergandengan. Seperti dia tadi mengatakan A sendiri-sendiri, dia coba bergandeng. Nasoro, katibun. Nah, seperti Iqra, itu belajarnya di Iqra ada huruf-huruf gandeng. Li'annahu yansha' 'anit tarkib ma lam yakun halatal ifrad. Karena pada saat huruf itu bergandengan, itu berbeda ketika dia berdiri sendiri. Berbeda. Wa dzalika zahir, dan itu jelas. Fakam mimman, dan itu jelas, nampak, dan ada nyata, kenyataannya banyak orang yang melakukan kesalahan. Fakam mimman yuhsinul hurufa mufradatan wala yuhsinuha murakkabatan. Betapa banyak orang yang bagus mengucapkan huruf itu ketika berdiri sendiri, wala yuhsinuha, tapi dia tidak bisa baik mengucapkannya saat huruf itu murakkabah, bergandengan. Kenapa? Bihasabi ma yujawiruha min mujanis wa muqarib wa qawiyyin wa dha'ifin wa mufakhamin wa muraqqaqin. Kenapa? Karena huruf itu kan ada sifatnya ya, huruf itu ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang tebal, ada yang tipis. Ada yang huruf itu sama
tempat makhrajnya, beda sifatnya. Karena bergandengan ini bisa saling, satu sama lain saling mempengaruhi. Misalnya nih kalau di Jawa biasanya fa innama, atau Sunda fa innama hiya zajra. Ngomong zajra itu susah sekali. Bisa ngomong jajra atau jazra, susah. Contoh yang mujanis, wasyamsi waduhaha. Waduhaha. Ini kan mujanis, berdekatan. Muqarib, dia berdekatan. Apalagi kalau sudah nafasnya habis tuh. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Harusnya duhaha. Nafasnya habis, maksa. Ketemunya ada. Belum lagi yang sukun dan berharokat, seperti dalam surat Al-Insan, wasabbihhu, sucikanlah, sabbihhu itu ha besar dia. Nah, ini lebih berat lagi, sabbihhu atau sabbihhu, tahtar jadinya bagaimana, wallahu a'lam. Fayajzibul qawiyyad dhaif, sehingga huruf-huruf yang kuat itu menarik huruf-huruf yang lemah. Seperti tadi, wala nasir dibaca wala nasir, ke bawah shad karena shad huruf yang kuat. Wa yajri wa yaghlibul mufakhamul muraqqaq, yang tebal menarik yang tipis, seperti tadi. Fayas'ubu 'alal lisan an-nutqu bidzalik, maka sangat susah bagi lidah ini untuk mengucapkan huruf tersebut ala haqqihi, sesuai dengan haknya. Illa, kecuali. Kalimat yang datang setelah kecuali ini berarti obat mujarabnya. Maka perhatikan apa yang ada setelah illa. Illa birriyadatis syadidah. Ingat kata-katanya, apa artinya riyadah? Olahraga. Asyadidah. Apa artinya syadid? Keras ya, syadidul iqab. Olahraga yang keras. Olahraga apa? Olahraga lidah. Halatat tarkib, yaitu di saat dia bergandengan latihan nasir, coba terus riyadatus syadidah. Faman ahkama sihhatal lafzi halatat tarkib. Nah, ketika seseorang itu sudah mantap mengucapkan setiap huruf dalam keadaan tersusun, hassala haqiqatat tajwid bil itqani wat tadrib, barulah di saat itu dia hassala, bisa menghasilkan hakikat dari tajwid, tapi ingat dengan itqan, dengan mutqin, dan tadrib, dengan latihan yang terus menerus. Nah, ini perkataan yang indah dari Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, Imamul Qurra. Karena ikhwati fillah, kita coba mempraktekkan dalam masalah ini tidak mungkin dipraktekkan semua, tidak. Insyaallah kalau praktek itu lebih bagus, majelisnya muter saja halaqah. Di antara kesalahan yang pertama kita akan latih adalah doa yang setiap hari kita panjatkan, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana, la tuzigh qulubana, la tuzigh. Ghain ini sifatnya mengalir dan tebal, kuat, tebal. La tuzigh, zigh, la tuzigh qulubana.
la tuzigh qulubana. Coba dibaca, Rabbana la tuzigh qulubana. Ingat, tidak boleh la tuzigh qulubana, tidak boleh. Kemudian contohnya wasabbihhu. Sekali lagi, wasabbihhu. Al-maghdubi. Nah, ini kadang-kadang kalau orang nggak bisa jatuh ke qaf. Al-maghdubi. Al-maghdubi. Khalaqakum. Yang pertama qa, yang kedua ku, pakai kaf. Khalaqakum. Berikutnya afadtum. Ini huruf dhat ya. Ini tentang haji. Fa idza afadtum min Arafat. Afad ini pakai dhat. Banyak orang menggantinya menjadi ta karena setelahnya ta, afadtum. Yang benar afadtum. Coba afadtum. Tebal ya. Afadtum. Sekali lagi. Baik. An'amta. Ini jangan sampai qalqala. An'amta. An'amta. Baik, berikutnya yazlimun. Yazlimun pakai dha. Yazlimun. Nah, di sini akan kita mencoba perbedaan beberapa kalimat di dalam Al-Quran. Wa'asa. Asa ini artinya berharap. Yang kedua wa'asa. Ini beda antara sin dengan sod. Asa dengan so. Ini kesalahannya rata-rata antara sin dengan sod. Ini fathah, kita coba ke dhammah. Surah. Pakai sin ya. Surah. Kita sekarang pakai shad. Surah. Surah. Contoh lain. Wa asarru. Pakai sin. Wa asarru. Sekarang pakai shad. Wa asarru. Ini semua ada dalam Al-Quran. Berikutnya yushabun. Pakai shad. Yushabun. Sebenarnya banyak ini, cuma saya mau fokus ke Al-Fatihah karena sudah jam 11 zuhur, jam
1 atau 12? Tayyib, akan saya bacakan contohnya. Asrahum dengan israhum, muhsinin dengan muhsinin, nasra, ini nama berhala orang-orang di zaman kaum Nabi Nuh. Nasra, pertolongan. Bisuwar, suwar, jamak dari surah. Suwar, dua-duanya ada dalam Al-Quran. Tasiru, berjalan. Tasiru, menjadi artinya. Masya Allah, banyak sekali ya ini kesalahan-kesalahan yang ada di dalam Al-Quran. Rijsun ada dalam Al-Quran, sama-sama di surat Al-A'raf. Yang satunya rijz, pakai zai, rijz. Kemudian mahdzura, pakai zal, mahdzura. Berikutnya mahdzura, pakai dha, mahdzura. Ini daqiq. Berikutnya munzarin, pakai zal. Berikutnya munzarin. Berikutnya di surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah, dhi, pakai dad. Ayat berikutnya ila rabbiha nadhirah. Nadhirah, bedakan antara dad dengan dha. Berikutnya yaqnutu. Orang yang istiqamah. Ada juga di surat yang lain yaqnutu. Nutu pakai ta, orang yang berputus asa. Qala wa man yaqnatu, bukan yaqnutu. Markum, pakai kaf, markum. Berikutnya di surat yang lain Al-Mutaffifin, kitabum marqum, pakai qaf. Ini kalau mau diteliti satu persatu lumayan lama. Karena fokusnya di Al-Fatihah, insyaallah kita fokus di Al-Fatihah. Ini kesalahan dari sisi makhraj. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada kesalahan yang nanti sifatnya lebih dahsyat dari sisi naber. Naber itu hentakan suara. Itu jangan baca, itu jangan mentak-mentak terus. Sehingga Imam Ibnul Jazari pernah mengatakan di dalam kitabnya An-Nashr, perkataan yang indah sekali. Ini tajwid ini mudah, jangan dipersusah. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari, bil lutfi, baca itu dengan lembut. Fin nutqi, ketika mengucapkan dengan lembut. Bila ta'assuf, jangan berlebihan. Berkata Imam Ibnul Jazari, falaisat tajwidu bitamdhighil lisan. Tajwid itu bukan dengan cara tamdhighil lisan, baca tapi seperti orang mengunyah. A'udzubillahi, seperti orang mengunyah, mempersusah, mulutnya goyang seperti orang mengunyah. Allahu a'lam ya prakteknya seperti apa. Wala bitaqri'il fam. Taqri'il fam itu mengeluarkan huruf dari dalam, seperti huruf ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqri'il fam. Wala bita'wijil fak. Ta'wijil fak itu ya
baca tapi mulutnya goyang bengkok sana sini. Goyang bengkok sana sini. Wala bitar'idis saut, bukan juga dengan suara yang seperti orang yang menangis. Ya, bergetar suaranya. Itu kalau karena menangis tadabbur maka tidak masalah, tapi kalau karena dibuat tidak benar. Wala bitamtitil musyaddad, juga tidak harus dengan memanjangkan yang tasydid seperti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlebihan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala bitamtitil musyaddad, wala bitaqti'il mad, juga tidak memotong mad. Ya, terlalu dipotong madnya, dipotong, tapi dengan satu tingkatan, ya ayyuha. Wala bitatninil gunnat, juga dengan memotong gunnah. Minal jin seperti orang menggigil juga. Wala bihasramatir ra'at, menyempitkan jalannya huruf ra, berlebihan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Hasramatir ra'at. Bukan seperti ini semua. Qira'atan tanfuru minha at-tiba', sebuah bacaan yang sangat jauh dari kebiasaan tabiat manusia. Wa tamujjuha al-qulub wal asma', balil qira'atus sahlah, tapi tajwid itu adalah bacaan yang mudah. Al-azbah, enak. Al-hulwah, manis. Al-latifah, lembut. Allati la madgha fiha, yang tidak ada seperti orang mengunyah. Wala lauk, wala ta'assuf, wala takalluf, wala tasannu', wala tanattu', tidak berlebih-lebihan, tidak dipaksa-paksa, tidak dibuat-buat. Wala takhruju an tiba'il Arab, tidak keluar dari tabiat orang Arab, dialek orang Arab. Wa kalamil fusaha biwajhin min wujuhil qiraati wal ada. Jadi bacaan yang nyantai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacaan yang santai. Tapi kita masuk pada bab inti, yaitu kesalahan di dalam membaca surah Al-Fatihah. Namun sebenarnya di sana ada bab yang sangat indah sekali. Bab ini ikhwati fillah, bab masalah naber ini, subhanallah, mereka para ulama sangat perhatian. Namun saya yakin tidak pas saya menyampaikannya di sini. Jika ada yang ingin bertanya nanti di waktu-waktu santai, dipersilahkan. Ini masalah kesalahan naber. Naber itu hentakan suara, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang dulu pertama sempat saya singgung.
di antara kesalahan, sebelumnya saya jelaskan, di antara sebab kesalahan pada harokat adalah apabila setelah dhammah itu ada huruf yang ada huruf waw yang berharokat, atau apabila ada dhammah yang berturut-turut datangnya, seperti as-sabu'u, sabu'u, wa ma akala as-sabu'u. Ini terkadang seseorang ini tidak menampakkan dhammah, tapi dia baca wa ma akala as-sabu', sab'. Harusnya sabu'u, sabu'u. Contohnya buyutikum, buyutikum. Harakat dhammah 2 kali berturut-turut ini merupakan penyebab terkadang seseorang itu jatuh pada kesalahan. Tapi kita masuk pada kesalahan Al-Fatihah, mudah-mudahan bisa diperhatikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ta'awudz, al-isti'adzah. Di sini kata muallif rahimahullah, pada kata a harus jelas a dan dibaca tipis. Kata muallif, kesalahan yang banyak terjadi adalah menebalkannya, dibaca a'u, yang benar a, dibaca tipis, atau tidak jelas, atau dipanjangkan a'u, yang benar a'udzu. Pada huruf ain dhammahnya kurang sempurna. Di sini harus jelas karena dia dhammah dan setelahnya ada waw sukun. Zu pakai zal, bukan zu. A'udzu. Tafadhal, coba. Baik. Billahi, bi, kata muallif pengarang, ada mubayani kasratil ba. Banyak orang membacanya dengan a'udzu bil. Kasrahnya kurang sempurna, b. Harusnya dibaca billahi, atau ba-nya seperti huruf p. A'udzu billah, tidak kuat, dibaca billahi. Coba billahi. Fadhal. Billahi. Kemudian mina. Di sini diingatkan jangan dihentakkan, jangan a'udzu billahi minasy. Dia bilang jangan dihentakkan, tapi dibaca tenang. A'udzu billahi minasy. Pada syaitan ini menipiskan huruf ya. Dan pada shin ini harus jelas sifatnya tafasyi, menyebar.
minasyai ash, menyebar udaranya, minasyai. Dan huruf ya jangan sampai berharokat, minasyaiton, syaiton, tapi sukun yang murni, syaitonir. Kita dari sampai minasyaiton dulu. Minasyaiton. Coba. Minasyaiton. Baik. Pada to ini harus kuat, tidak ada hamas. Jangan sampai ada hamas udara keluar atau angin. Ar-ra. Kesalahan yang ada adalah berlebih-lebihan mengulanginya, yaitu menjelaskannya. Syaitonir ra, nir, terlalu banyak getarannya. Atau seperti tadi, yaitu kecepatan atau keterlaluan. Syaitonir ra, tapi pertengahan. Syaitonir ra, nirra. Dia itu getaran ada samar tapi nirra. Kata Imam Ibnul Jazari, wa akhfi, samarkanlah takriran, getaran itu idza tushaddadu, apabila ra itu ditasydidkan. Coba arra. Memulai harus dengan tipis. Arra. Ar-rajim. Jim. Baik. Kita gabung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan ngomong ini tidak dari hidung. Coba pegang hidungnya. Bergetar tidak? Bergetar tidak? Sini. Bergetar tidak? Bergetar ya? Salah berarti. Berarti dia dari hidung. Yang benar tidak bergetar. A'udzu billah. Kalau getar berarti masih dari hidung. Kata Syekh Abdul Karim, hada sya'nul Indonesiyin, ini sudah makanan orang Indonesia. Kalau ain itu dari hidung. Al-alamin. Getar. Dari mulut saja. Al-alamin. Nanti ulangi. A'udzu. Nah, dicoba aja, kalau masih bergetar berarti dia belum lulus. Lam yanjah, belum lulus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhal. Jangan lupa ya, kalau dhamma dia maju, kalau fathah dia buka, kalau kasrah dia turun, senyum. Karena dengan itu maka akan sempurna yang namanya harokat. Bi sama ya, bi. Jangan dibaca bis, tapi bi, benar-benar kasrah. Bismi, ada mubayani. Kemudian sinnya ini mengalir sebentar. Bismillahi. Ta'wijil faq, saya lupa tadi. Ta'wijil faq itu mengimalahkan yang tidak harus imalah. Istilahnya menjadikan yang tidak harus dibaca
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah, la. Membuat yang tidak harus dibaca Bismillahi. Coba. Bismillahi. Selebihnya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat jangan dimatikan, tapi dijalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada alhamdu. Dia mengatakan kesalahan yang ada ikhraju harfil lam minal anf, membaca lam dari hidung. Nah ini mungkin yang dimaksud la badalan min adnal hafah, daripada dari adnal hafah, bibir, dari ujung bibir, tepi lidah bibir. As-sabtu 'alaiha, atau berhenti alhamdu, modelnya gitu, atau memanjangkan alhamdu, atau qalqalatuha, atau mengkolkolahkan alhamdu, atau tahrikuha mubalaghatan fi tahqiqiha, aw adam bayan tawassutiha, atau tidak menjelaskan tawassut. Alhamdulillah, harusnya dibaca alhamdu. Coba alhamdu. Jangan tapi alhamdu. Lillahi. Rabbi. Kemudian al-alamin, kata beliau dibaca tipis, lamin, min, bukan dari hidung, bukan min tapi min. Baik, coba Rabbil alamin. Ini sama yuk, jadi jangan Rabbil, tapi sama kayak kaidah di atas, Rabbil alamin. Tapi ingat jangan dipotong. Rabbil Ingat pesan tadi di atas tadi, jangan dipotong, disambung, jangan qalqalah. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ra, ar-rahman sama. Nanti akan saya berikan contohnya berupa video. Dan contohnya bacaan teman-teman yang langsung dikoreksi oleh Syekh. Ini jangan sampai dibaca tetap tipis jangan arra tapi arra ar-rahmanir rahim.
Seakan ro-nya jelas. Ar-Rahmanir Rahim. Ini sama ya, karena kita sudah lewati tadi Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian Maliki. Maliki. Ini bisa kesalahannya kata beliau tafkhimuha, terlalu menebalkan. Maliki atau terlalu menipiskan. Maliki. Yang benar standar Maliki. Kemudian kadang-kadang matnya itu lebih dari 2. Maliki yaumiddin. Kan indah kalau panjang itu kan. Biasanya kalau yang dipanjang-panjang itu karena biar indah. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Indah kalau panjang tapi menyelisih kaidah. Maliki. Kaf taskinil kaf liwujudi ya mutaharrikah ba'da au isba harakatil kaf. Nah, ini tidak membawakan kafnya tidak sempurna. Malikiyau, kiyau seperti sukun karena ada ya. Malikiyau. Yang benar malikiyau, malikiyaumiddin, yau Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Biasanya kalau ada orang itu keluar udara middin, ini salah. Maliki yaumiddin. Jangan sampai ada udara. Kalau sedikit tidak masalah seperti jim. Maliki yaumiddin. Yau maju huruf waw, middin. Fadhal, coba. Iyyaka. Ini iyyaka, ini tasdidnya harus jelas tapi jangan berlebihan. Iyyaka, iyyaka, iyyaka na'budu. Bentar saya jelaskan. Iyyaka harus dijelaskan tasdidnya. Kalau dibaca iyyaka, iyyaka itu artinya saya menyembah matahari, menyembah sinar matahari. Do'us syams artinya. Na'budu, na ini tetap tipis, na bukan na'budu, na tapi na'budu. Al-ain ini tawassut, tawassut itu mengalir sedikit sekali. Na'budu, 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 na'budu. Kemudian karena ini bagaimana dijelaskan tadi 2 dhamma berturut-turut, maka dia harus dijelaskan. Iyyaka na'budu, na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta mengalir. Nasta'in, nasta'in, ain. Coba iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in. Kita sambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdina. Ini haknya besar. Dan dia mengalir ihdina. Ini nanya jangan sampai ketebalan karena ada shad setelahnya. Jangan sampai dibaca no ihdinas, tapi ihdinas soy. Kemudian shad ini tebal soy. Jangan sampai dibaca si tapi soyro. Kemudian ro-nya dibaca tebal. Ro. Ihdinas siro. Kemudian to juga dibaca tebal. To dibaca tebal. Qol. Kemudian al-mu ini dibaca maju bibirnya. Al-musta. Kemudian qim ini dibaca tebal tapi jangan terlalu tebal. Al-mustaqim. Qim. Jangan dibaca al-mustaqim. Qim. Dia tebalnya tidak terlalu tebal, tapi dia ketebalannya berkurang. Al-mustaqim. Tapi jangan dibaca al-mustaqim. Kim ini sudah jatuh ke huruf kaf. Kita coba. Ihdinas siratal mustaqim. Al-musta, bukan musta. Musta tipis. Ihdinas siratal mustaqim. I-nya jangan kepanjangan, jangan tapi langsung ihdinas. Baik. Kemudian sirata ini sama kaidahnya, tebal. Sirata. Alladzina, beliau mengatakan tahwiluha ila zai, merubahnya ke huruf zai. Allazina. Insyaallah ini gampang. Alaihim an'amta, sudah kita jelaskan, jangan sampai qalqalah. An'amta. Coba. An'amta. Alaihim. Jelaskan alaihim, tapi jangan dipanjangkan. Alaihim. Kemudian ha harus jelas. Alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'am itu mengalir ya, mengalir sedikit. An'amta alaihim. Saya ulangi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian ghain, ini harus jelas. Al-ghain. Dirubah menjadi kha, kata beliau, khairil, atau tidak ada rokhawahnya dibaca g, goiril dan khairil salah. Yang benar dibaca ghoi. Ada aliran suara kasar.
ghoi. Kemudian mulut dibuka karena harokatnya fathah, ghoi. Jelaskan ya-nya, al-magh. Kesalahan yang ada, kata beliau pengarang, menebalkan mim karena setelahnya huruf ghain itu tebal. Jadi dibaca al-magh, al-magh. Yang benar al-magh. Bubi. Kesalahan yang ada mengkolkolakan ghain al-magh. Siratal ghairil magh. Atau merubahnya menjadi qaf. Ghairil maqdubi. Atau merubahnya menjadi kha. Ghairil maghdubi. Yang benar tetap ghain al-maghdubi. Kemudian waladhdallin, ini merubahnya menjadi dha. Dhalin artinya orang-orang yang berteduh. Sementara waladhdallin artinya orang-orang yang tersesat. Atau merubahnya menjadi dal yang ditebalkan. Waladdo ini mungkin yang banyak dibaca waladdo. Jadi ini karena dia ujung lidah dia tempelkan ke gusi gigi seri. Jadi bunyinya huruf do. Waladdo. Yang benar dari tepi lidah ke gigi geraham. Do. Dan ini makhraj yang paling berat kata para ulama. Kemudian lin ini dihentakkan sedikit. Bolin. Dan panjangnya 6 harokat. Karena ini mat lazim. Taulang siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingat mimnya tipis. Al-magh, ghairil maghdubi. Sekali lagi ghairil Kita ulang dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Insyaallah dari sini doa kita pada hari ini yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya. Wa billahi taufiq wal hidayah.